Dita menatap jam tangannya yang baru menunjukkan jam 10.30 pagi. Sesi bertemu narasumber masih beberapa lama lagi. Para laki-laki sudah menghilang entah kemana. Sedangkan Dita membantu Tia yang masih saja sibuk mencoret-coret kertas, menyusun kerangka dan bahan pertanyaan untuk interview nanti. Tia nampak sangat bersemangat, kontras dengan Dita yang nampak sangat bosan. Berkali-kali ia menguap lebar. Bosan ya? Tia menahan senyum tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. Maaf, Dita menutupi mulutnya dengan salah tingkah. Kalau bosan jalan-jalan aja gak apa-apa. Tia mengangguk sambil menghembus asap rokoknya. Ini dikit lagi selesai kok. Makasih, Dita mengangguk. Kemudian ia mengikat rambut, bergegas menuju teras rumbung. Pandangannya beredar menyapu seluruh area desa. Namun ia tak menemukan yang ia cari. Mungkin di sana, gumam Dita. Ia memakai sepatunya, lalu berjalan cepat menuju pintu utama desa. Beberapa kali ia bertemu dan menyapa warga desa yang sedang beraktivitas. Begitu tiba di luar desa, ia tersenyum. Ia melihat orang itu sedang duduk pada batu tepi danau. Di bawah bayang teduhnya pohon cemara, ia nampak asyik berada di antara tanaman-tanaman bunga. Dita berjalan mendekati orang itu, mengamati apa yang sedang ia kerjakan. Ngapain? Tanyanya. Gak ada, jawab Yuda singkat. Ia sedang membuat sketsa kasar menggunakan pulpen di bukunya. Pandangannya bergantian antara buku dan katak kecil yang sedang bertengger pada batang tanaman danau. Katak kecil berwarna kecoklatan itu terlihat menyatu dengan sekitar. Terlebih bunga-bunga berbentuk trompet besar yang menutupi hampir sepenuhnya. Gambar itu, Dita mengomentari sketsa yang dibuat Yuda. Ia juga melirik sketsa dua rapala di halaman sebelahnya. Kulit sama bentuknya sekilas seperti daun. Terus kayak ada tanduknya gitu, unik, gumam Yuda tanpa mengalihkan pandangan. Aku belum pernah tahu sih. Dita duduk di sebelah Yuda, menemaninya menyelesaikan sketsa. Beberapa lama ia duduk sambil berbicara banyak yang hanya sekilas, lalu ditanggapi Yuda. Pandangan Dita beralih pada bunga-bunga di hadapannya. Ia mengulurkan tangan, hendak memetik satu bunga indah berwarna putih itu. Jangan, Yuda menahan tangan Dita. Nanti kataknya kabur. Selain itu, kamu tahu tanaman apa ini? Yuda menoleh menatap wajah Dita, yang hanya menjawab dengan gelengan kepala. Ini natural metal, kecubung. Bijinya bersifat halusinogen. Kalau kamu makan itu, kamu bakalan seperti orang sinting selama beberapa hari. Yuda menunjuk buah berbentuk bulat kecil penuh duri yang menggantung. Rumornya bunganya juga mengandung zat yang sama, walau lebih ringan. Oh, Dita menarik tangannya cepat. Masih rumor sih, better safe than sorry. Yuda terkekeh melihat reaksi Dita. Dita mengangguk setuju. Untung tadi pagi ia tak ada keinginan untuk menyentuh bunga indah itu. Yuda mengakhiri gambarnya dengan tulisan YD sebagai tanda. Ia lalu menutup buku itu, memasukkannya dalam saku celana kargonya. Kok sudah? Iya karena sudah. Yuda melirik jam tangannya. Hampir jam 11. Gak kepengen gambar aku apa? Males. Yuda beranjak dari duduk. Ini cantik loh. Jari Dita berputar menunjuk wajahnya sendiri. Aku gak tertarik gambar wajah orang. Kurang ada nilai uniknya. Yuda menoleh dengan satu sudut bibir terangkat. Ia lalu menunjuk kodok itu dengan pulpennya. Kecuali wajahmu ada tanduknya kayak kodok itu. Jahatnya. Dita memajukan bibirnya cemberut. Ayo balik ke lumbung. Yuda memasukkan pulpennya pada saku kemeja, lalu mengulurkan tangan kepada Dita. Sebentar lagi kita akan ketemu tetua adat. Aku mau lihat progres yang lain. Dita tersenyum menyambut tangan Yuda. Sementara itu, langit terlihat bersih tak berawan, membuat siang itu begitu cerah. Namun tetap saja di Kalisodo, panasnya tak terlalu menyengat seperti di Surabaya. Ketika Yuda dan Tia sampai di lumbung, tim yang lain sudah berkumpul di sana. Wahyu menenggak botol minumnya yang berisi air danau. Ia baru saja kembali setelah memotret banyak spot landscape di sekitar Kalisodo. Kali ini ia sedang menyiapkan lensa untuk memotret narasumber dalam ruangan. Jarak objek foto yang terbatas membutuhkan lensa dengan fokus pendek. Ia memutuskan untuk memakai lensa fix 50 mili.
Tia menumbuk kertas penuh coretan dalam kantong depan carrier-nya begitu saja. Semua bahan interview sudah ia rangkum dalam satu buku kecil. Tak lupa, ia juga membawa Walkman recorder untuk merekam interviewnya dengan tetua adat. Ia sudah menyiapkan kaset kosong set A sampai B 90 menit untuk sesi ini. Yuda yang sedari tadi berkeliling keluar ternyata juga membuat banyak catatan tentang keadaan di sekitar desa. Ia juga membuat banyak pengamatan tentang kegiatan warga. Para jurnalis majalah Bumi itu nampak sudah sangat siap untuk bertemu dengan tetua adat. Beberapa lama kemudian, terlihat seseorang datang mendekat. Pak Harjo, sang kepala desa, menemui mereka di lumbung. Tadi pagi, aku sudah menyampaikan kepada tetua bahwa kalian akan datang bertamu, ujar Pak Harjo. Ia menunjuk ke arah sebuah rumah yang berada di ujung belakang desa, tak jauh dari lumbung. Kemudian ia mengajak para jurnalis itu menuju rumah sang tetua adat. Beberapa anak kecil desa yang tengah bermain berhenti sejenak memperhatikan mereka. Anak-anak itu memandangi dengan tatapan aneh. Sepertinya mereka belum pernah melihat orang luar desa. Dita dan Tia tersenyum melambaikan tangan. Namanya Ki Sukmo. Beliau adalah yang menjaga tradisi dan adat di desa ini tetap berlanjut. Pak Harjo menjelaskan sambil berjalan. Ki Sukmo. Tia mencatat nama itu di sisi buku paling atas. Mereka tiba di rumah tetua. Posisinya yang berada di tengah ujung membuatnya bisa melihat seluruh rumah warga dari sini, seolah menunjukkan bahwa ia mengawasi dan menjaga desa. Bentuk rumahnya tak berbeda dengan yang lain. Di depan rumah juga terdapat sebuah altar sembahyang kecil, di mana terdapat kelopak bunga dan sesajen yang telah kering. Kalian tunggu di sini, Pak Harjo mengangguk pada tim. Lalu ia mengetuk pintu kayu rumah tetua. Kula nuwun. Pak Harjo mengetuk pintu agak keras. Ki, niki Harjo, kula badhe ngaturake dayuh. Tak ada jawaban beberapa lamanya. Pak Harjo dan tim jurnalis saling berpandangan sembari menunggu. Namun masih tak ada jawaban. Pak Harjo kembali mengetuk pintu kayu itu. Ki Sukmo, ini Harjo, aku mengantarkan tamu. Terdengar suara seorang pria tua yang terbatuk-batuk dari dalam. Tim yang menunggu di depan teras nampak lega karena narasumber mereka sedang ada di rumah. 5 orang itu tersenyum, berdebar. Mereka menatap lekat pintu rumah kayu. Terdengar suara kelotak palang pintu yang sedang dilepas. Lalu pintu terbuka. Ki Sukmo, Pak Harjo merendahkan badannya, mengatupkan kedua tangan di depan wajah. Ini para tamu kita dari kota. Ki Sukmo berdiri di pintu kayu, memandangi 5 orang asing yang bertamu di rumahnya. Dita yang berada agak di belakang membuat semacam kesan pertama tentang orang itu. Ki Sukmo adalah laki-laki sepuh, mungkin berusia 70-an dengan rambut kumis dan janggut yang memutih. Namun begitu ia masih bisa berdiri tegap dan berjalan cukup gesit. Ia mengenakan baju hitam longgar, membuat sosoknya terlihat kecil. Wajahnya tegas dan tajam, namun juga ada keramahan tersirat di sana. Monggo, Ki Sukmo mengajak semua masuk. Bagian dalam rumahnya berlantai tanah padat dengan beberapa perabotan kayu dan tembikar, sama seperti rumah lainnya. Namun ada beberapa peralatan lain semacam perangkat sembahyang atau sesajen. Juga ada benda-benda tak umum lainnya di pojok ruangan. Mereka semua duduk melingkar di tengah, beralaskan tikar jerami. Pak Harjo duduk di antara tim dan Ki Sukmo. Sugeng rawuh, ucap Ki Sukmo, suaranya serak dan berat. Semua tim saling berpandangan salah tingkah. Ada semacam wibawa atau aura yang membuat mereka segan menatapnya langsung. Selamat siang Ki, kami semua dari majalah Bumi. Tia mulai membuka pembicaraan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami, Ki. Ki Sukmo mengangguk singkat. Tia mulai mengajukan banyak pertanyaan standar mengenai kabar dan sebagainya. Wahyu mengambil gambar Ki Sukmo. Suasana rumah dan objek lain yang menurutnya cocok masuk dalam artikel dengan izin dari pemilik rumah tentunya. Yuda juga sesekali membuat catatan kecil di bukunya. Selang beberapa lama, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tia mulai masuk lebih jauh. Rumor yang beredar, Kalisada sangat menolak pengaruh dari luar
Mengapa begitu? Kami ingin hidup apa adanya di sini, sebagaimana para pendahulu kami. Itu saja, ujar Ki Sukmo dengan suaranya yang serak. Tapi banyak sekali perubahan yang terjadi di luar sana. Hal-hal baru yang mungkin bisa membuat hidup warga desa lebih mudah atau meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Apa yang menjadi tolak ukur kalian dengan lebih baik? Tia dan yang lain terdiam. Mereka semua paham bahwa ini adalah retorika. Ki Sukmo terkekeh memandang wajah tim jurnalis di hadapannya. Ibu bumi memberikan semua yang kami perlukan untuk hidup di sini. Tanah menumbuhkan makanan, Ranu Nirmolo menyediakan air dan ikan, hutan memberi kami kayu dan hewan buruan. Kami hidup sebagaimana kakek nenek kami dahulu, dan kami baik-baik saja. Tapi bertahan hidup dengan mengandalkan itu saja, bukankah itu terlalu beresiko, Ki? Seandainya terjadi sesuatu pada sumber daya tersebut. Ki Sukmo mengangguk paham. Karena itulah kami hanya mengambil sesuai yang kami butuh, bukan yang kami inginkan. Para tetua desa terdahulu mengajarkan kami untuk menjaga alam, dan maka sebaliknya alam juga akan menjaga kami. Ada semacam kesinambungan yang berputar antara manusia, alam, dan dunia. Yang kami lakukan hanyalah untuk bisa menjaga siklus itu dalam kehidupan kami. Menarik. Batin Dita menanggapi percakapan keduanya. Entah kenapa jawaban-jawaban Ki Sukmo seolah membuka pandangan baru bagi para tim. Mereka tak menyangka bahwa orang-orang yang tinggal di tempat terpencil seperti ini bisa memiliki pemikiran yang begitu mendalam. Melihat para jurnalis terdiam lama, Ki Sukmo tersenyum. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Kali ini Yuda yang berbicara. Bagaimana dengan benda-benda itu? Yuda menunjuk ke arah pojok ruangan, di mana terdapat beberapa tombak tua yang ditata dalam sebuah rak. Ada yang masih utuh, dan ada juga yang sedikit rusak. Di sebelahnya ada sebuah payung hias berumbai, dan di atas meja ada sebuah kotak kayu kecil. Benda-benda ini terlihat usang namun terawat. Apakah ini semacam benda kuno yang diberi perlakuan khusus? Atau pusaka desa mungkin? Ki Sukmo menoleh ke arah pojok ruangan. Ia lalu beranjak ke sudut itu dan membuka kotak kayu di atas meja. Terlihat sebuah keris tua dengan bilah berwarna hitam pekat. Ya, dulu saat aku masih kecil, warga desa masih memakainya untuk upacara adat. Tapi benda-benda ini sudah terlalu tua. Kami tidak menggunakannya lagi. Tombak dan lainnya kini hanya sebagai simbol dan pengingat bagi warga tentang dari mana kami berasal. Tentu. Yuda berdiri mendekati Ki Sukmo. Ia sejenak memperhatikan benda-benda itu. Tombak ini tak ada beda dengan tombak pada umumnya. Namun ada semacam hias ornamental pada bilahnya. Juga payung agung ini hiasannya begitu indah. Tentu saja itu adalah pusaka kebanggaan desa kami, sahut Pak Harjo. Mungkin hanya pikiran saya saja, tapi corak dan ornamen ini terasa ningrat sepertinya. Yuda membentuk tanda kutip dengan jarinya. Apakah Kalisodo dulunya adalah sebuah kerajaan? Ki Sukmo menggeleng. Kalisodo dari dulu ya sudah seperti ini, sebuah desa kecil. Tapi benda-benda ini entah kenapa Yuda mengernyitkan dahinya ragu. Dan di pintu masuk desa juga ada arca dua rapala yang biasanya dipakai untuk menjaga gerbang kerajaan. Ki Sukmo dan Pak Harjo saling memandang, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Beberapa lamanya mereka diam, lalu salah satu dari mereka mengangguk. Ki Sukmo berdehem sebelum membuka suara. Kalisodo memang bukan kerajaan, namun para leluhur kami berasal dari kerajaan. Oh, Tia merubah posisi duduknya. Warga Kalisada adalah keturunan Singosari. Astaga, ini beneran Ki? Tia meledak karena begitu bersemangat. Begitupun tim yang lain, sebab ini bisa jadi inti dari topik artikel mereka untuk edisi depan. Bahkan mungkin bisa membuat artikel mereka sukses besar. Ki Sukmo mendongak, menatap jauh ke arah luar jendela. Raja Kertanegara, sang raja terakhir, telah berhasil membawa Singosari pada puncak kejayaannya. Ia mampu membuat wilayah kerajaan begitu luas dan kuat.
Bahkan ia berani menebas perwakilan Mongol yang meminta Singosari tunduk kepada mereka. Dan pada saat itu Mongol adalah kekaisaran ekspansional yang bahkan menguasai lintas benua kan? Gumam Tia. Namun di balik kejayaan Singosari, ada satu hal kecil yang membayangi. Jaya Katwang? Tebak Yuda. Ki Sukmo mengangguk. Ia menyerang Singosari dan membunuh Raja Kartanegara, mengakhiri semuanya. Kenapa begitu? Siapa Jaya Katwang? Bisik Dita kepada Yuda. Ki Sukmo tersenyum mendengar pertanyaan Dita. Begini, Nduk. Dulu Singosari adalah wilayah kekuasaan Kediri. Rajanya pada masa itu, Kertajaya, berbuat semena-mena dan melawan kaum Brahma. Para Brahmana meminta tolong kepada Ken Arok yang saat itu menjabat sebagai Adipati Singosari. Arok pun memimpin pemberontakan kepada Kediri dan mengalahkan Kertajaya. Dengan runtuhnya Kediri, maka Arok menjadikan Singosari sebagai kerajaannya. Namun ia masih membiarkan keturunan Kertajaya untuk memimpin Kediri di bawah Singosari. Lama berselang, keturunan Arok yaitu Raja Kertanegara akhirnya memegang kepemimpinan Singosari. Kerajaan itu semakin makmur, kuat, dan kelihatannya akan berjaya dalam waktu yang panjang. Namun diam-diam, keturunan Raja Kediri sudah menyiapkan rencana balas dendam. Jaya Katwang termakan hasutan untuk merebut kehormatan leluhurnya yang dibunuh Arok, pendiri Singosari, saat sebagian besar pasukan elit Singosari sedang melakukan misi keluar kerajaan. Jaya Katwang diam-diam merangsek pusat pemerintahan. Raja Kertanegara dibunuh di kediamannya, dan keadaan Singosari saat itu sangat kacau. Sebagian kecil kaum Waisyah memilih untuk meninggalkan Singosari yang dalam keadaan genting. Mereka dipimpin oleh keluarga kaum Ksatria yang memberi mereka perlindungan untuk kabur dari Singosari. Selama berbulan-bulan, mereka berjalan menembus hutan dan bertahan hidup hingga akhirnya mereka tiba di lereng ini, jauh dari cengkraman Jaya Katwang, dengan seorang ksatria sebagai pemimpin. Maka lahirlah Kalisodo. Itu sejarah desa yang panjang. Yuda tersenyum sumringah mendapatkan bahan artikel berharga seperti ini. Ia pun memberi pertanyaan lain. Namun bukankah Raden Wijaya berhasil menumpas Jaya Katwang dengan bantuan tentara Mongol dan mendirikan Majapahit? Kenapa warga Kalisodo tidak kembali? Ki Sukmo kembali duduk bersama yang lain. Mungkin leluhur kami ingin hidup dalam ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Lagi pula Majapahit bukanlah Singosari. Di sini, mereka bisa hidup sebagaimana menjadi diri sendiri di Kalisodo. Para tim terdiam takjub dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka masih memproses informasi itu, membenamkan dalam-dalam di otak masing-masing. Ini di hadapan mereka adalah keturunan kejayaan tanah Jawa di masa lalu. Mereka adalah artefak hidup. Lalu di mana sungainya? Ceretuk Dita agak melenceng dari topik. Sungai? Ki Sukmo dan Pak Harjo nampak bingung. Nama Kalisodo, aku hanya melihat ranut dekat sini, tapi tak ada kali. Bahasa Jawa sama dengan sungai. Apapun. Ki Sukmo seketika tertawa terbahak sampai bahunya berguncang-guncang. Bukan, nama Kalisodo bukanlah nama sungai apapun. Kalisodo adalah falsafah hidup para leluhur kami. Kalisodo, lebih tepatnya kalimat syahadat. Untuk catatan, Kubilai Khan yang merasa terhina karena Kertanegara menebas perwakilannya, akhirnya mengirim pasukan sebesar lebih kurang 20.000 orang dan 1.000 kapal perang di bawah pimpinan Ikemese. Mereka mendapat misi untuk menaklukkan Singosari. Namun saat mereka tiba di Jawa, Kertanegara telah terbunuh. Singosari telah runtuh. Mereka hanya mendapatkan Raden Wijaya sang menantu. Raden Wijaya berjanji akan tunduk kepada Mongol asal mereka membantunya menumpas Jaya Katwang dan merebut kembali tahta kerajaan. Pihak Mongol pun setuju. Mereka membantu Raden Wijaya untuk menggempur Kediri dari semua arah. Kemenangan pun diraih Raden Wijaya dan pasukan Mongol. Sesudah itu, Raden Wijaya memimpin pasukannya sendiri untuk menyerang Mongol yang sedang berpesta di kota. Jatuh korban besar di pihak Mongol. Mereka pun kembali dengan kekalahan ke daratan Cina. Raden Wijaya lalu menggeser pusat pemerintahan ke Mojokerto dan mendirikan kerajaan Majapahit. Kalimasada?
Tanya Dita. Terlihat sekali ia asing dengan kata tersebut. Ki Sukmo mengangguk, mengelus dagunya yang berjenggot tipis. Iya, Kali Maha Usada atau Dewi Kali, sang sumber kesembuhan. Kami selalu memegang ini dalam menjalani hidup-hidup sehari-hari ini. Tia mendekat ke arah Yuda, berbisik kepadanya. Bukannya kalimat sada adalah kalimat syahadat dalam bahasa Jawa? Kalimat sada sudah muncul dalam literatur Jawa sebelum Islam menyebar. Yuda memberi penjelasan. Yang aku baca, para sunan merubahnya menjadi kalimat syahadat untuk membuat Islam lebih mudah diterima oleh penduduk Jawa. Begitu, warga Kalisada mengungsi ke sini saat pemberontak Jayakatwang. Maka wajar jika arti kalimat sada bukan kalimat syahadat bagi mereka. Islam belum terlalu berkembang di Jawa saat itu. Yuda mencoret-coret bukunya, membuat catatan cepat. Ki Sukmo nampak menjelaskan tentang sosok Dewi Kali, di mana para tim Joko dan Pak Harjo nampak serius menyimak. Dewa Siwa memiliki seorang istri yang bernama Parwati, yang bertugas untuk melebur makhluk yang sudah rusak atau tak layak hidup dan mengembalikan mereka ke dalam lingkaran samsara atau reinkarnasi. Suatu ketika, Dewi Parwati dimintai tolong oleh para dewa untuk mengalahkan sesosok jahat bernama Raktabija yang berbuat kerusakan di bumi. Sebab Dewi Parwati merupakan avatar atau perwujudan zat kosmis yang bersifat feminim yang disebut Shakti. Dewi Parwati yang berhadapan dengan Raktabija pun merubah wujudnya menjadi Dewi Durga, sang Dewi Perang. Saat Raktabija terluka, setiap tetesan darahnya yang menyentuh tanah berubah menjadi sosok utuh baru, sehingga kini Dewi Durga melawan ribuan Raktabija. Dewi Durga semakin terdesak, sehingga ia merubah wujud lagi menjadi Dewi Kali. Ia adalah perwujudan Shakti dalam kondisi amarah dan emosi yang memuncak. Setiap kali tetes darah Raktabija terjatuh, Dewi Kali segera menelannya sehingga tak ada sosok makhluk baru yang tumbuh. Perlahan, ribuan sosok Raktabija dikalahkan oleh Dewi Kali. Namun karena ia menelan habis darah Raktabija, ia pun menjadi lepas kendali. Ia menari-nari sambil membantai semua makhluk yang ada, yang jahat dan yang baik. Ini adalah pengingat bahwa kematian pasti menghampiri siapa saja. Karenanya Dewi Kali digambarkan sebagai sosok liar yang berkulit kehitaman, mata melotot, lidah terjulur dengan berkalung puluhan tengkorak. Ia juga digambarkan memiliki 4 tangan yang memegang pedang, potongan kepala Raktabija, mangkuk darah dan tombak Trisula. Ia adalah simbol kematian, keberingasan dan kekuatan dalam diri perempuan. Ia adalah obat dari segala kejahatan. Leluhur Kalisada memuja Dewi Kali sebagai sumber kesembuhan bagi seluruh aspek kehidupan. Sementara itu semua tim yang ada di situ nampak terpaku mendengarkan. Ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Ki Sukmo nampak senang para tamunya memperhatikan apa yang ia jelaskan. Jadi begitulah kenapa desa ini dinamakan Kalisada. Apakah upacara adat yang akan dilaksanakan nanti ada hubungannya dengan Dewi Kali? Kini Wahyu yang bertanya. Ia sampai tak mengambil foto sekalipun karena menyimak kisah Ki Sukmo. Makara puja. Tentu saja, Ki Sukmo mengiyakan. Makara puja dilakukan setiap malam 1 suro. Malam itu adalah malam raya terbesar bagi kami. Kami akan mengadakan selamatan, ungkapan rasa syukur kami kepada Dewi Kali. Lalu menjelang puncak malam, kami akan berdoa, bermeditasi untuk mendapatkan pencerahan. Semua tim nampak sangat tertarik. Upacara adat di hari raya biasanya merupakan sesuatu yang sangat besar, majestik, dan kadang memiliki kesan magis tersendiri. Bisa meliput kegiatan ini akan menjadi satu kemewahan tersendiri bagi para jurnalis majalah Bumi. Apakah kami boleh melihat upacara itu? Tia sedikit ragu dan tidak berharap banyak. Namun tentu saja ia ingin diperbolehkan untuk melihat perayaan itu. Tiba-tiba saja hening beberapa lama. Ki Sukmo nampak mengamati para tim dengan seksama. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Harjo yang hanya dibalas dengan senyuman. Ki Sukmo mengangguk. Oh,
Tia dan yang lain nampak sumringah. Mereka tak menyangka akan jawaban itu. Jadi kami boleh ikut malam perayaan itu? Wahyu yang paling senang dengan ini. Ia selalu merasa sangat tertantang untuk memotret budaya lokal. Terlebih acara itu akan dilakukan di malam hari, karena tingkat cahaya yang minim sangat membutuhkan trik dan persiapan matang. Kami akan sangat senang jika tamu luar seperti kalian mau menjadi bagian dari Makara Puja. Menjadi bagian? Dita mencoba memperjelas. Nah, mari semua, ayo ikut saya. Pak Harjo tiba-tiba bersuara. Ia mengajak semuanya berpamitan kepada Ki Sukmo dan meninggalkan rumah itu. Anggota tim, Joko dan Pak Harjo, kini berada di jalan utama depan rumah Ki Sukmo. Ia menunjuk ke arah ujung belakang desa, di mana ada sebuah tanah lapang yang berbatas hutan cemara. Mereka berjalan melalui undakan batu kecil, lalu tiba di sebuah tanah lapang yang tak lebih luas dari Ranu Nirmolo yang dipagari pepohonan. Lapangan Setra, tempat kami melakukan sembahyang dan kegiatan adat. Pak Harjo merentangkan tangannya. Ia mengajak mereka mengelilingi lapangan. Di tengah lapangan terdapat susunan batu melingkar yang sepertinya dipakai untuk membuat api besar. Di ujung jauh ada semacam batu vulkanis yang dipapras membentuk meja atau dolmen, mungkin untuk meletakkan sesajen. Di belakangnya berdiri sebuah arca perempuan yang sepertinya merupakan sesembahan warga Kalisodo. Sosok perempuan seperti yang dideskripsikan oleh Ki Sukmo, yaitu Arca Dewi Kali. Besok malam kami akan mengadakan acara selamatan di sini, ucap Pak Harjo kepada mereka semua. Para warga juga mulai mempersiapkan semua keperluan untuk itu. Jadi semua warga berkumpul di sini di malam hari. Wahyu memandangi sekitar, mencari titik-titik mana saja yang akan menjadi angle terbaik. Kalau semua warga berkumpul di sini, pasti akan menjadi upacara yang meriah ya. Dita menggandeng tangan Tia penuh semangat. Memangnya benar tak apa kalau kami ikut upacara itu? Tia memastikan, sebab barangkali saja kehadiran mereka dalam upacara adat itu tidak diterima warga. Pak Harjo tersenyum ramah kepada mereka semua. Ya tentu saja. Matahari sudah sangat condong ke barat dan membuat rona jingga kemerahan di horizon. Namun karena bukit yang mengelilingi, suasana di Kalisada terasa lebih petang dari seharusnya. Para laki-laki desa yang seharian melakukan aktivitasnya sudah bersiap untuk mengakhiri hari. Mereka berkumpul di tengah desa untuk membuat api dengan memutar batangan kayu dan ilalang kering. Setelah api menyala, mereka membakar kayu di tangan untuk membawa api pulang ke rumah masing-masing. Lihat, mereka bahkan gak tahu ada yang namanya korek, ujar Wahyu sambil menyalakan sebatang. Lalu ia menyulut api pada tumpukan kayu dan ranting yang sudah mereka persiapkan di depan lumbung. Api kecil membakar dedaunan kering, membuat secercah sinar di tengah suasana yang mulai temaram. Joko tertawa, menghisap rokoknya dalam. Kalau pas kepengen ngerokok, terus kudu muter kayu buat bikin api, ya modern sih anakku. Tapi harus diakui, komitmen mereka untuk hidup sesuai adat enggak main-main. Yuda menatap para warga di kejauhan yang nampaknya berhasil membuat api. Sudah nyala, Tia dan Dita keluar dari lumbung membawa sebuah panci kecil dan beberapa gelas stainless. Ia juga membawa beberapa bungkus kopi dan mie instan. Siniin. Wahyu meletakkan panci di atas batu yang ditata seperti tungku. Ia lalu menuang sebotol air danau pada panci sampai penuh. Nah, yang ditungguin dari tadi nih. Joko tersenyum melihat Dita dan Tia menuang serbuk kopi ke dalam gelas. Para tim tidak berani menawarkan kopi dan makanan apapun kepada para warga karena mungkin bisa menyalahi aturan desa atau membuat mereka tersinggung. Semua orang duduk merapat, melingkari api mencari kehangatan. Jam di tangan baru menunjuk angka 5.30, tapi terasa seperti sudah malam. Langit menggelap dengan hawa lereng yang dingin menusuk, membuat kepulan uap putih setiap kali mereka bicara. Wahyu menuang air yang sudah mendidih ke dalam gelas-gelas stainless, menebarkan aroma khas semerbak. Joko dan Wahyu langsung meraih gelas untuk mereka sendiri. Tia menuang kembali air danau ke dalam panci yang telah kosong, merebus air baru untuk memasak mie instan. Dita membantu menyiapkan piring-piring plastik. Mau?
Yuda menawarkan gelas kopi di tangannya yang masih mengepul. Dita menggeleng singkat tanpa menoleh. Nggak suka? Kasihan. Yuda meniup-niup kepulan uapnya, lalu menyisip sedikit. Bersamaan dengan itu, angin semilir menghembus dari arah bukit di atas. Dingin. Tia menggumam pelan, menaikkan resleting jaketnya sambil menggosok lengan. Nih, Yuda menyodorkan gelasnya. Makasih. Tia tersenyum. Gelas kopi pun berpindah tangan. Kegelapan malam di lereng yang pekat membuat nyala api di rumah-rumah warga bagai tak terasa, namun justru membuat bintang-bintang di langit terlihat begitu indah, seperti hamparan permadani yang bercahaya. Permisi. Sebuah suara lirih terdengar dari arah jalan utama desa. Semuanya menoleh ke asal suara dan mendapati dua orang warga sedang mendekat ke arah mereka. Seorang remaja laki-laki dan seorang gadis yang mungkin seumuran Tia. Si remaja laki-laki mengenakan setelan hitam panjang. Ia membawa beberapa piring tanah dengan bungkusan daun di atasnya. Sedangkan si gadis mengenakan kemben jarik. Ia juga memakai selendang untuk menyelimuti badan dari suhu dingin. Melihat dari kemiripan wajah mereka, mungkin keduanya adalah kakak adik. Iya, ada apa ya? Joko mengkonfirmasi. Saya diminta bapak ngirim ini buat jenengan semua. Si remaja laki-laki menyodorkan bungkusan di tangannya yang berisi rebusan ubi dan jagung. Makasih. Yuda tersenyum menerima pemberian mereka. Ini dari bapak siapa? Dari Pak Harjo, sahut si gadis sambil menepuk pundak si remaja. Ini Setio, putranya. Kalau sampean pasti mbaknya Setio? Joko mencoba menebak. Gadis itu nampak tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. Ia menggelengkan kepalanya. Bukan mbak, ini sih mbok, balas Setio sambil menunjuk ke arah si gadis. Dia ibu saya. Hah? Masa modelan begini mbok? Semua tim nampak terkejut mengetahui gadis di depan mereka ternyata adalah seorang ibu yang bahkan sudah punya anak remaja, sebab penampilannya tak jauh berbeda dengan Tia dan Tita. Saya istrinya Pak Harjo, ujarnya. Warga desa manggil saya Mbok Sina. Dian, masih kelihatan kayak mbak-mbak begini. Joko masih memandangi Mbok Sina dari atas sampai bawah. Nggak sopan. Tia meninju lengan Joko. Jangan diambil hati bu, tambah Dita. Mereka semua lalu memperkenalkan diri balik kepada Setio dan Mbok Sina, sambil sekali lagi berterima kasih telah dikirimi kudapan malam. Namun ada seseorang yang sedari tadi diam di antara mereka. Wahyu menyisip kopinya dengan pandangan yang tak lepas dari Mbok Sina. Api unggun yang tertiup angin bergoyang-goyang membuat pendar cahaya kekuningan yang menari di wajah cantiknya. Rambut panjang sebahunya tergerai jatuh, mengikuti gerakan tubuh molek yang hanya mengenakan balutan kain kemben. Wahyu menekuk kopinya lambat. Dadanya berdebar kencang mengamati lekuk indah bu kepala desa. Di Surabaya ia sudah sering berganti-ganti pacar, juga tak jarang nakal-nakalan dengan perempuan. Tapi sosok Mbok Sina di hadapannya ini seakan mampu menghipnotisnya. Wajah cantik khas pedesaan itu membuat wajah gadis Surabaya tak ada apa-apanya. Ya sudah, saya permisi balik dulu. Mbok Sina mengangguk kepada mereka semua. Iya, terima kasih Mbok, sahut Yuda dan yang lain ramah sambil mengunyah pemberian mereka. Mbok Sina yang hendak berbalik tanpa sengaja menangkap bahasa Wahyu yang sedari tadi menatapnya. Pandangan mereka bertemu. Keduanya saling menatap beberapa lama dan semua orang yang ada di situ nampaknya tak ada yang menyadari. Wahyu menundukkan wajahnya salah tingkah. Namun ia tetap mencuri pandang ke arah Mbok Sina. Ayo pulang bu, ajak Setio seraya menjauh. Ia menarik kain selendang ibunya sehingga membuat selendang itu terlepas, memperlihatkan leher jenjang dan bahu mulus yang sangat menggiurkan di mata Wahyu. Iya ayo, Mbok Sina berbalik, merapikan kain selendangnya. Ia berjalan menjauhi lumbung mengikuti Setio yang berjalan di depan. Lalu sambil berjalan, Mbok Sina menoleh ke belakang, ke arah Wahyu. Wahyu yang masih menatapnya seketika tertegun, sebab Mbok Sina tersenyum kepadanya. Walaupun tadi hanya terjadi sekilas, namun Wahyu tak akan bisa melupakan senyuman dan wajah itu. Bukan senyuman ramah seperti saat Mbok Sina menyapa seluruh tim. Sebab Wahyu sangat hafal mimik perempuan yang seperti itu, senyuman yang memancing laki-laki.
Wahyu pun menelan ludahnya menatap sosok Mbok Sinah yang semakin hilang dalam kegelapan desa. Magis. Yuda mengembus asap putih dari mulutnya. Iya, Tia hanya menanggapi tanpa menoleh. Ia sedang menumpuk semua gelas dan piring di pojokan lumbung. Sengaja tidak dicuci karena sudah terlalu dingin. Dita berada di dalam lumbung dengan pintu terbuka. Ia merapikan ruangan untuk mereka beristirahat. Joko dan Wahyu sedang berkeliling desa, entah sedang apa. Tempat ini aku nggak tahu harus berkata apa. Yuda menyandarkan badannya pada dinding luar lumbung. Tia yang sudah selesai dengan pekerjaannya duduk di sebelah Yuda. Emangnya kenapa dengan tempat ini? Jangan lihat jam tangan. Yuda menggeleng membetulkan posisi duduknya. Coba kamu tebak sekarang jam berapa? Tia memicingkan matanya. Ia mengamati sekitar, mencoba menerka. Suasana desa yang sepi dan gelap, api-api kecil di depan rumah, suara serangga malam, semuanya begitu tenang dan sunyi, seolah malam telah meninggi. Tapi Tia tahu saat ini bisa dibilang masih sore, sebab belum lama berlalu sejak mereka selesai makan malam dan mengobrol di dekat api. Jam 7, tebak Tia tak yakin. Gumam Yuda sambil menggeleng. Ia mengarahkan jam tangannya ke arah api di dekat mereka. Jam 6:15. Ah, masa sih? Perasaan kita tadi lumayan lama ngobrol sambil makan mie dan rebusan jagung. Tia nampak tak percaya. Masa baru jam 6 lewat? Yuda mengisap rokoknya lagi. Kamu ngerasa bedanya di sini dengan di Surabaya? Tia terdiam. Namun ia tahu apa yang dimaksud Yuda. Di Surabaya, pagi kita berangkat ke kantor, pergi ke lapangan nyari bahan, balik ke kantor, pulang kadang sampai malam, lalu besoknya berangkat lagi. Rasanya sehari berlalu gitu aja, bahkan kurang. Yuda menatap jauh ke arah langit. Iya juga ya. Tia ikut mendongak menatap ke arah yang sama. Di Surabaya, kita kerja rasanya Senin ketemu Senin aja. Sedang di sini, dari kita tiba di desa tadi pagi sampai sekarang, entah kenapa rasanya sehari lama banget. Yuda menarik nafas panjang. Ia menjentikkan rokoknya ke dalam api unggun. Sekarang rasanya udah tinggi, padahal belum ada jam 7. Relativitas, gumam Tia. Yuda memandang berkeliling menatap siluet punggung bukit dan pepohonan di sekitar desa. Di Surabaya, aku sama kamu dan Wahyu rasanya bisa ngelakuin apa aja. Yuda masih menerawang. Di sini rasanya kita bukan apa-apa, seolah kita ini kecil banget. Iya ya, aku ngerti maksud kamu. Tia memajukan badan memeluk lutut. Kayak ada sesuatu yang besar di tempat ini. Juga rasanya waktu berjalan lambat, bahkan kayak berhenti. Apa kira-kira kehidupan warga Singasari dulu sama seperti warga Kalisada sekarang ya? Apalagi mereka masih mempertahankan adat. Tia memainkan tanah di dekat kakinya. Rasanya sampai merinding bahwa ternyata masyarakat seperti ini masih ada di tahun 90-an seperti ini, ucap Yuda. Kalisada seperti mesin waktu yang membawa kehidupan leluhur mereka di masa sekarang. Untuk beberapa lama keduanya duduk berdua tanpa bicara. Desir angin dari arah bukit menyelimuti mereka, beriringan dengan kemerisik daun cemara. Oke, Yuda beranjak dari duduk, menepis debu dan tanah dari bagian belakang celana kargonya. Ia menyalakan senter. Mau kemana? Tanya Tia. Aku mau keliling bentar, nyari Wahyu sama Joko, ujar Yuda menyorot senter ke arah belakang lumbung. Dari tadi belum balik, takutnya dimakan macan. Gak boleh ngomong gitu tahu di gunung. Tia meninju kaki Yuda yang terkekeh dan kemudian meninggalkannya duduk sendirian. Tia menghembus uap dari mulutnya pada kedua tangan, lalu menggosokkannya pada pipinya. Nih, masih agak hangat. Dita tiba-tiba saja keluar dari lumbung, menyodorkan gelas teh yang tinggal separuh. Tia tersenyum sambil meraih gelas dari tangan Dita, lalu meminumnya. Makasih. Dita hanya membalas senyum Tia dan duduk di sebelahnya. Suasananya benar-benar sepi, hanya terdengar beberapa warga yang beraktivitas di dalam rumah. Kabut putih tipis menggelayut menyelimuti desa, terbawa angin dari arah hutan cemara. Dingin. Dita menarik topi rajutnya. Gimana rasanya tugas di luar begini? Tanya Tia. Capek, tapi ya gitulah, jawab Dita tak jelas. Tia menatap Dita penuh selidik beberapa lama.
Lalu ia melipat lengan, menyadarkan punggung pada tembok lumbung. Ia bertanya sambil tersenyum, "Sebelmu udah banget ya sama aku." "Hah? Ngapain aku sebel sama Mbak Tia?" tanya Dita. "Aku tahu kok, kamu sering ngeliatin aku gimana gitu." Tia menatap lurus ke arah Dita. "Kapan? Ngaco deh." Dita mengernyitkan wajahnya kebingungan. Pas tiap kali udah lagi ngobrol berdua sama aku, Tia langsung menebak Dita. "Kayak yang barusan ini, contohnya." Kali ini Dita tak menjawab, balas menatap mata Tia. Keheningan menemani keduanya untuk beberapa saat. "Enggak lah," Dita tertawa. "Iya, ngapain juga aku sebel ngeliat Mbak Tia ngobrol sama pacar sendiri. Aku sama Yuda gak pacaran kok." Tia mengangkat satu tangan, memperlihatkan punggung tangannya pada Dita. Sebuah cincin perak polos melingkar di jari manisnya. "Loh, kalian tunangan?" Dita menatap lekat cincin di jari Tia. "Selamat ya." Tia mengangguk singkat, lalu menggeleng. "Iya, aku tunangan, tapi gak sama Yuda. Aku ke dia sama kayak aku ke Ayu. Kita bertiga udah sahabat banget. Akhir tahun ini aku akan menikah sama teman kuliahku. Dan aku gak bakalan bisa segampang ini lagi untuk tugas keluar. Atau bahkan mungkin aku harus resign. Itulah kenapa aku minta Pak Cahyo buat segera nugasin kamu ke lapangan. Aku pengen kamu bisa gantiin aku buat nemenin Yuda dan Wahyu." Tia memeringkan kepalanya ramah. "Oh, mereka gak bisa dilepas berdua tanpa tangan orang yang organize," tambah Tia. "Pasti bakal keleran kayak ayam hilang." Dita mengangguk paham. Kini terjawab sudah kenapa Pak Cahyo tiba-tiba mendadak menugaskannya bersama tim ini. Dan entah kenapa ada sebuah perasaan lega saat mengetahui antara Tia dan Yuda tidak ada apa-apa. "Tapi kenapa Mbak Tia pilih aku buat gantiin Mbak?" Dita meneguk sisa teh di gelasnya. "Maksudku di kantor kan masih ada dua alasan sih. Yang pertama, karena aku ngerasa kamu yang paling bisa ketimbang yang lain." Setelah Tia sambil membuat tanda 2 dengan jarinya. Dita diam menyimak penjelasan Tia. Lalu yang kedua, bersambung. Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih Cak Andi, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di sini di channel Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.